Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ngaji Bareng. Di video kali ini kita akan mempelajari cara membaca surah Al-Fatihah dengan baik dan benar. Di kesempatan kali ini kita akan membahas makhrajul huruf dalam membaca surah Al-Fatihah, hukum-hukum bacaan, panjang pendeknya, dan kesalahan-kesalahan yang sering kita lakukan dalam membaca surah Al-Fatihah. Tapi sebelum kita membaca surah Al-Fatihah, ataupun sebelum kita membaca Al-Quran, kita disunahkan untuk membaca ta'awudz terlebih dahulu. Ya, jadi di sini bacaan ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat pertama surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat, ini dibaca dua harakat. Kemudian him dibaca 2 atau 4 atau 6 harakat. Karena ini hukum bacaan mad arid lis-sukun. Sedangkan ini merupakan hukum bacaan mad wajib atau mad tabi'i. Panjangnya 2 harakat. Saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat, panjang 2 harakat itu tergantung dengan kecepatan kita membaca. Apabila saya membaca dengan cepat, Bismillahirrahmanirrahim. Apabila lambat, itu kita sesuaikan dengan bacaan 1 harakat. Apabila bacaan 1 harakat kita agak panjang, maka 2 harakat itu 2 kali lipatnya dari 1 harakat. Contoh bacaan lambat. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat, mad arid lisukun itu panjangnya 2 atau 4 atau 6 harakat. Jadi teman-teman bebas memilih. Kemudian ayat kedua. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu. Kesalahan yang sering kita lakukan yaitu ketika mengucapkan lam sukun itu dipantulkan. Jadi lam sukun itu bukan qalqalah. Qalqalah itu hanya 5 huruf, yaitu ba sukun, jim sukun, dal sukun, po sukun, dan qaf sukun. Jadi selain dari huruf itu, apabila disukunkan itu tidak boleh dipantulkan. Kesalahan yang sering kita lakukan yaitu ketika mengucapkan lam sukun itu kita dipantulkan. Contohnya alham. Jadi sebelum kita mengucapkan huruf ha, itu kita terlanjur mengangkat lidah atau melepas lidah dari gigi seri atas. Alham. Jadi tidak boleh dipantulkan. Untuk cara agar tidak dipantulkan itu, kita ketika mengucapkan huruf ha, itu bersamaan dengan mengangkat lidah. Contohnya, Alhamdulillahi. Alhamdu. Selain itu, kesalahan yang sering dilakukan yaitu ketika mengucapkan huruf ha, itu diganti dengan huruf ha biasa. Huruf ha. Ini ha ini. Kita biasa mengucapkan huruf ha ini, bukan huruf ha. Huruf ha itu keluarannya di pangkal tenggorokan sedikit disempitkan. Alhamdu. Ketika mengganti dengan huruf ha, itu dapat merubah arti. Kemudian huruf ain. Huruf ain harus jelas huruf ainnya. Seringkali kita mengubah huruf ain dengan huruf hamzah.
Rabbil alamin. Jadi bukan Rabbil alamin, tapi Rabbil alamin. Alamin. Dipangkal tenggorokan dan disempitkan. Saya ulangi. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Alamin itu dibaca, panjangnya dibaca 2, 4, atau 6 harokat. Karena hukum bacaan mad arid lis sukun. Selain itu di sini mad wajib itu panjangnya 2 harokat saja. Nah, ketika menjumpai tanda waqaf lam alif, kita boleh lanjut sampai ayat ketiga. Jadi boleh dari sini kemudian dilanjut Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Jadi boleh begitu. Lanjut ke ayat 3. Ar-Rahmanir Rahim. Di sini ada hamzah wasol tanpa tanda baca. Kita baca A karena bertemu dengan lam. Jadi boleh dicek video kami sebelumnya itu tentang penjelasan hamzah wasol. Karena bertemu lam, jadi di sini kita ganti tanda baca fathah atau A. Saya ulangi. Ar-Rahmanir Rahim. Panjangnya 2 harokat. Huruf H-nya harus jelas. Him itu panjangnya 2, 4, atau 6 harokat. Karena hukum bacaan mad arid lis sukun. Hukum bacaan mad tabi' atau mad wajib mad arid lis sukun. Apabila nafas panjang itu boleh dilanjut sampai di sini. Karena di sini ada tanda waqaf lam alif. Contohnya apabila lanjut Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Ayat keempat. Maliki Yaumiddin. Ma 2 harokat. Yau fathah bertemu waw sukun diubah menjadi u. Yaumiddin. Da ditekan kemudian bertanda baca kasrah. Middin. Middin 2, 4, atau 6 harokat. Hukum bacaan mad arid lis sukun. Apabila nafas teman-teman panjang, apabila mulai dari sini, boleh berhenti sampai di sini. Dilanjutkan. Jadi saya membaca cepat. Saya ulangi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Jadi boleh dilanjut. Karena di sini ada lam alif. Jadi apabila bacaannya lambat, jadi saya anjurkan untuk berhenti di tiap nomor ayat. Kemudian ayat ke-5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya, ingat, ya ditekan. Iya, lidahnya sedikit ditekan untuk mengucapkan huruf ya sukun. Kemudian lanjut ke ya fathah. Iyyaka na'budu. Ya 2 harokat. Ka na'budu. Ain sukunnya harus jelas. Wa iya 2 harokat.
wa iyyaka nasta'in. Ain harus jelas, tak boleh diganti huruf hamzah. Nasta'in. Jadi ainnya harus jelas. Nasta'in. Saya ulangi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Selanjutnya ayat ke-6. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ha bukan huruf ha, tapi ha biasa. Ihdinas siratal. Langsung masuk ke shad tasdid. Ihdinas sira. So-nya harus tebal, to juga tebal. Al mustaqim. Qim pancingnya 2 atau 4 atau 6 harokat. Hukum bacaan mad arid lis-sukun. Yang lainnya yaitu 2 harokat. Ro 2 harokat. Saya ulangi. Ihdinas siratal mustaqim. Ayat terakhir. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina, panjangnya 2 harokat, 2 harokat. Kemudian an'amta, ingat nun bertemu dengan ain itu hukum bacaan izhar hakiki. Jadi harus jelas, nunnya harus jelas, ainnya harus jelas dan tidak didengungkan. Kemudian huruf mim sukun bertemu dengan huruf ta. Itu merupakan hukum bacaan izhar syafawi. Mim harus jelas dan tanya harus jelas, tidak boleh didengungkan. An'amta 'alaihim. Di sini ada lam, alif. Jadi kita boleh berhenti di sini. Jadi ada beberapa pendapat ulama yang membedakan. Yang pertama yaitu di sini merupakan akhir ayat ke-6. Jadi ayat ke-6 itu bukan di sini tapi di sini. Biasa disambung ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kemudian lanjut ke sini. Ada juga pendapat ulama di sini harus dilanjut. Pendapat mulai dari sini ayat terakhir. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi apabila memilih boleh dari sini lanjut sampai di sini, boleh berhenti di sini, kemudian lanjut dari sini, berhenti di sini, kemudian lanjut dari sini, berhenti di sini. Jadi saya lebih memilih ini ayat ke-8 tapi saya berhenti di sini karena napas saya tidak sampai. Contohnya, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
2 harokat, alaihim 1 harokat, alaihim, ghairil maghdubi, ya sukun diganti i, ghairil, ri dibaca tipis, ghairil maghdubi, sukun dibaca jelas, maghdubi, 2 harokat, alaihim, waladdallin. Ini dibaca 6 harokat karena hukum bacaan mad lazim mutsaqqal qilmi. Mad lazim mutsaqqal qilmi. Dibaca 6 harokat karena mad bertemu dengan tasdid dalam satu kata. Mad lazim mutsaqqal qilmi. Kemudian ini 2, 4, atau 6 harokat karena hukum bacaan mad arid lis sukun. Jadi saya ulangi membaca dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, demikianlah pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat karena surah Al-Fatihah ini sangat penting dan sering kita baca ketika melakukan sholat wajib atau sholat sunnah. Jadi kita dianjurkan untuk tidak salah dalam membaca surah Al-Fatihah, terutama di dalam sholat fardu atau sholat lainnya. Oke, demikianlah pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Apabila ada kesalahan, kritik, atau saran, boleh komen di bawah. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.